wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muharman Lubis, dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian untuk Magister Sistem Informasi. Pada pertemuan kali ini kita akan ngebahas terkait dengan masalah-masalah atau rumusan masalah ya yang terjadi pada penelitian dan juga rasionalitas yang kita gunakan untuk penelitian tersebut. Oke, modul yang pertama kita akan ngebahas tentang dasar penelitian. Oke, sebelum itu kita harus paham dulu apa definisi dari problem statement. Nah, seperti biasa, kita coba memahamkannya dari sinonim, ya, kata-kata yang memiliki kesamaan dengan problem statement. Apa aja itu? Ternyata ada definisi, ada juga deskripsi, ada juga setting ya terkait dengan lokasi, tempat, environment, lingkungan. Ada juga pendekatan kepada masalah. Nah, di sini dia menggunakan kata isu. Kalau isu cenderung sesuatu yang kita jangkakan, ya, sesuatu yang kita perkirakan. Jadi masalah yang kita perkirakan akan kita hadapi di masa yang akan datang. Ada juga terkait dengan pernyataan suatu misi, ya, target ataupun tujuan yang hendak dicapai. Ada juga kasus, ada juga suatu hal ya yang menjadi dasar kita. Ada juga knot, ada juga tantangan ya, ada juga trouble ya, masalah yang praktis, ada juga dilema, sesuatu yang sulit bagi kita untuk memutuskan, ada juga pertanyaan, enigma ataupun kuis. Nah, dari seluruh kata-kata sinonim ini kita coba simpulkan kira-kira apa sih problem statement atau pernyataan masalah, atau dalam banyak literatur disebutkan sebagai problem formulation ya, atau rumusan masalah, yaitu suatu kalimat pernyataan ya yang disusun berdasarkan adanya masalah. Jadi ini yang harus kita camkan. Jadi dia harus merupakan masalah ya. Nah, masalah ini apa? Berarti masalah yang terkait dengan topik ataupun tema yang sedang kita bahas dalam penelitian. Yang itu muncul ya, jadi memang dia emerge, we can see it ya, bahkan kita bisa observasi, kita bisa investigasi, kita bisa, jadi bukan hanya sekedar identifikasi ya, tapi bisa kita cek ya, kita bisa monitor dan lain sebagainya. Dan juga penting, berarti kaitannya kepentingan ya, ada kontribusinya, ada implikasinya, ada pengaruhnya, baik secara perlahan-lahan, secara cepat, ataupun secara global ya. Dan itu menuntut untuk dicarikan jawaban atau solusinya. Jadi solusinya berarti bisa diselesaikan, diantisipasi bahkan dalam skala yang lebih luas. Jawaban ya, we know what we should do next. Dan itu melalui proses pengumpulan ya. Jadi ada proses kita mengumpulkan data terlebih dahulu ya. Kemudian data yang telah dikumpulkan tersebut dianalisa dalam suatu proses penelitian. Atau bisa juga kita gunakan penjelasan terkait dengan deskripsi ya, deskripsi singkat tentang masalah ya yang akan ditangani. Jadi kita bikin ruang lingkup ini, bikin batasan atau kondisi yang harus diperbaiki. Jadi karena ada masalah ya berarti harus ada improvement, harus ada perbaikan, harus ada peremajaan, ya harus ada pengorganisasian di dalamnya yang mengidentifikasi kesenjangan. Nah, jadi ada gap di situ. Ya, ada sesuatu yang luput, ya, ada sesuatu yang kurang, ya, ada sesuatu yang tidak sinkron terjadi dalam entah proses bisnisnya, entah mekanismenya, entah skemanya dan sebagainya, sehingga dia tidak berjalan lancar, tidak berjalan dengan baik atau bahkan tidak sesuai. Ya, jadi ada kesenjangan antara keadaan saat ini ya, jadi saat dia diimplementasikan atau diterapkan dan keadaan tujuan gitu. Sesuatu yang diharapkan atau yang diinginkan ya, jadi ekspektasi dari pelaku yang menerapkan proses tersebut. Yang diinginkan dari suatu proses atau produk ya. Nah, ini berfokus pada fakta sehingga harus dirancang untuk menjawab minimal ya. Jadi ada threshold-nya ya, ada batasannya, ada targetnya ya, sampai sejauh mana. Jadi bisa menjawab apa
kenapa, kapan, mengapa, dan siapa ya dalam pemecahan masalah tersebut. Nah, ini termasuk teknik ya, teknik pertanyaan yang sering digunakan. Ya, jadi apa, mengapa, kenapa, kapan, dan siapa. Ya. Nah, nanti bagaimana itu sebagai muatan yang barunya, di mana ketika kita mengetahui bagaimananya, berarti ini berimplikasi kepada kontrol, ya, pengaturan, ya, sehingga kita bisa menentukan sejauh mana kita mau membawa proses tersebut, produk tersebut, layanan tersebut, ya, sesuai dengan kondisi yang kita miliki, preferensi kita, dan juga tujuan kita. Oke, nah sementara rational study kita bisa lihat beberapa sinonimnya adalah revisi ya, excuse, alasan, penjelasan, explanation atau hipotesa ya, asumsi, kemudian justifikasi, peneguhan atau penguatan, motivasi, rasionalisasi ya, dan juga prinsip-prinsip. Nah, dari semua sinonim ini kita bisa coba definisikan ya. Di sini ada dua definisi ya yang bisa kita coba sehingga kita bisa melihat ya sedikit perbedaan, tapi secara esensi sama aja definisinya. Nah, yang pertama adalah alasan penelitian ya. Jadi di sini digunakan alasan penelitian ya yang menjelaskan signifikansi. Nah, di sini ada signifikansi, berarti perbedaan. Ada perbedaan yang cukup gitu ya, signifikan dari apa yang sudah dilakukan. Ya. Karena kita tentunya tidak bisa mengharapkan apa yang dilakukan oleh orang lain, apa yang telah dilakukan oleh orang lain, pasti 100% akan sama dengan kita. Gitu. Nah, pasti akan ada perbedaan atau dinamikanya ya yang memerlukan penyesuaian-penyesuaian. Dan juga keunikan ya dari suatu penelitian. Ini akan sering menjelaskan penelitian lain dan bagaimana studi cocok dengan pengetahuan topik saat ini. Nah, bisa mesin ya adalah pola sistematis dari keputusan mesin yang dinilai manusia sebagai tidak adil, bias atau irasional. Nah, perlu kita perhatikan juga bias ya. Nah, karena ada kecenderungan ya, ketika kita hanya menggunakan mesin atau teknologi, ya, walaupun dia sistematis, walaupun keputusan bagus ya, tetapi perlu ada kontrol dari manusia ya, supaya masalah-masalah ini tidak muncul ya, ketidakadilan, kecenderungan, dan juga irasionalitas ya. Walaupun tentunya dalam sistem informasi kita memanfaatkan atau menggunakan mesin ya, mesin learning ya ataupun algoritma program ya dan lain sebagainya dalam membantu kita untuk mencari jawaban. Tetapi bukan tools itu, bukan alat tersebut ya yang mendominasi, melainkan keputusan itu ada di tangan kita. Kita yang menentukan langkah selanjutnya, sementara alat-alat ini hanya mempercepat atau mengotomatisasi suatu proses yang sedang kita lakukan sehingga bisa menjadi lebih cepat ya kita sampai di tahap sesuatu ya di mana kita bisa memutuskannya. Atau definisi yang kedua ya, alasan mengapa penelitian itu dilakukan. Jadi di sini lebih menonjolkan kepada kepentingan penelitian tersebut. Dalam artikel atau tesis atau harus dilakukan dalam proposal. Yang berarti harus menggambarkan ya, harus menjelaskan kepada pembaca atau penguji mengapa penelitian itu perlu atau diperlukan ya, baik secara perspektif kita dan juga perspektif masyarakat ataupun perspektif stakeholder ataupun perspektif perusahaan ya, perspektif society lah. Tergantung jenis penelitiannya apa. Hal ini juga kadang-kadang disebut tujuan ya atau pembenaran dari sebuah penelitian. Nah, ini yang dimaksud dengan rational study. Jadi harus ada pembenarannya, harus ada tujuannya, harus ada sistematikanya ya. Kenapa kita menggunakan alat? Nah, kalau di sini dia lebih condong kepada alasan penggunaan suatu alat ya atau teknik ya. Sementara di penjelasan yang kedua dia lebih fokus kepada tujuan dan pembenaran. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang lebih mendasar lagi ya. Kenapa sih penting kita perlu ada rumusan masalah atau pernyataan masalah dan kenapa sih kita harus melakukan pembenaran ya atau rational of study ya. Kita harus menentukan apa rational of study-nya ya. Karena pertama ya, kita berusaha untuk memperkenalkan
pembaca kita mengenai arah. Ya, arahnya ini mau kemana nih? Ke kanan, ke kiri, ke samping, ke bawah, ke atas. Ya, supaya nggak tabrakan dengan yang lain. Yang kedua adalah menempatkan konteks dan lingkungan dalam penelitian sebagai bahan pertimbangan. Nah, jadi di sini ada penempatan. Konteksnya apa sih? Supaya lebih pas gitu. Ya, karena kadang-kadang suatu hal itu bisa kita bawa ke metaphorical, allegorical, ya, literal dan sebagainya. Ya, contoh misalnya ketika kita sedang teleponan ya. Ya, seseorang yang hanya misalnya melihat transkrip tanpa tahu konteksnya ketika misalnya ada yang mengatakan aku bersama kamu ya. Nah, kalau kita nggak tahu konteksnya apa, kita akan menganggap bahwa ini sedang berduaan gitu di suatu tempat yang sama gitu. Tapi ketika kita tahu konteksnya, dia sedang berbicara dari telepon, nah berarti ketika dia mengatakan aku bersama kamu, berarti maknanya adalah metaphorical. Ya, di mana maksudnya mungkin saya setuju dengan pendapatmu ya atau saya mendukung idemu dan seterusnya. Jadi konteks itu penting supaya kita tidak salah interpretasi. Yang ketiga adalah meletakkan dasar. Jadi ada fondasi di sini. Ya, ketika kita memutuskan sesuatu, kita bukan hanya sekedar berdasarkan asumsi kita, tapi ada backingan. Ya, ada penelitian-penelitian terdahulu dan fungsinya kita melakukan penelitian ini ada untuk menambah khazanah dalam penelitian yang telah lampau tersebut. Baik untuk memperkuat hasil ataupun mau mengeksplorasi lebih jauh lagi terkait beberapa aspek-aspek dari penelitian yang terdahulu tersebut. Kemudian fungsi problem statement dan rational of study itu adalah menjelaskan batasan ya ataupun limitasi ya. Sejauh mana kita mau meneliti ya. Karena kalau hanya sekedar arah ya bisa saja nanti terlalu besar ya sehingga nanti bahasannya tidak fokus atau spesifik. Jadi harus dikasih batasan dan limitasi. Ya supaya orang tahu ini seperti kerja kolaboratif ya. Jadi harus ada tugas dan tanggung jawab sehingga ketika misalnya kita mau mengerjakan misalnya bikin suatu ruangan ya. Nah, kalau tidak ada batasan maka ya anggapannya satu orang itu ngerjain semua gitu. Tapi ketika kita kasih batasan ya, misalnya kamu ngerjain pintu saja, kamu ngerjakan jendela saja, kamu ngerjakan misalnya untuk nyemennya dan seterusnya. Jadi ada batasannya sehingga tidak saling bentrok ya. Karena bisa saja yang mau bikin pintu dia punya selera seperti ini, yang mau bikin jendela dia juga punya selera seperti ini, yang mau nyemen juga punya selera seperti ini. Nah, ketika selera style itu tersebut saling bentrok, saling konflik, maka pembuatan atau pembangunan rumah juga menjadi bermasalah. Jadi harus ada batasan ya, scope ya untuk membuat proses organisasi menjadi lebih baik. Terus menggambarkan kepentingan dan kontribusi dari penelitiannya. Buat apa ini penelitiannya? Berguna nggak? Kalau nggak berguna, ya ngapain dilakukan? Kan gitu ya. Terus juga menghindari istilah-istilah yang tidak penting. Ini untuk memastikan bahwa kita satu rasa ya, satu cara gitu ya. Dan tentunya ini harus menyesuaikan juga dengan mekanisme atau skema yang dilakukan pada penelitian yang serupa ya. Supaya ya apa namanya trust-nya ya atau dukungan dan dorongannya juga nyambung ya. Terus kemudian membuktikan pengaruh isu yang dibahas dalam topik penelitian. Nah, jadi di sini ada justifikasi di awal ya untuk menyatakan bahwa kita memang perlu melakukan penelitian tersebut. Jadi harus ada pengaruh isunya ini sehingga nanti di situ bisa dilihat apakah ini kritikal ya ataukah yang lainnya. Yang berikutnya adalah membantu mewujudkan penelitian ya yang mempunyai karakter jelas dan tepat sesuai dengan kaedah akademis ya. Jadi harus sesuai dengan kaedah-kaedah yang disepakati bersama ya. Walaupun memang tidak tertulis tapi kita bisa make sense ya bahwa ini memang suatu penelitian ya sehingga berbeda antara penelitian yang dilakukan dalam tataran akademis dengan penelitian yang dilakukan ya misalnya di jurnalis ya atau penelitian makalah ilmiah ya misalnya profesi ya atau white report yang dilakukan oleh perusahaan dan sebagainya. Nah itu tentu tujuannya ada sesuatu yang sifatnya atau kecenderungannya jelas ya. Misalnya mau ke arah ini, ke arah itu, atau mau mempopulerkan suatu movement dan sebagainya. Tapi kita sebagai akademis berusaha untuk netral, mengurangi ketidakadilan, mengurangi bias dan masalah-masalah yang mungkin muncul dalam proses penelitian. Oke, sekarang kita masuk ke